الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأحاط به كلامك ووسع كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat subuh rahimana wa iyyakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pagi ini masih termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memilih itu adalah salah satu di antara perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Memilih, kita selama ini mungkin kurang perhatian. Allah itu ternyata memilih juga. Mulai dari memilih ciptaannya. Ini saya ciptakan untuk jadi monyet atau jadi manusia atau jadi, sebagaimana Allah ungkapkan di dalam ayat itu, Allah itu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan sesuatu apa-apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Makanya kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk dicipta sebagai manusia, ya, sebagai manusia. Ini jarang di antara kita yang mencoba menyadari apa kira-kira jadinya kalau kita termasuk yang dipilih menjadi makhluk yang lainnya. Nggak terbayang. Lalu kemudian setelah kita dicipta oleh Allah menjadi manusia, ternyata kita juga termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, banyak. Kita dipilih untuk menjadi laki-laki. Masya Allah. Dan ini bukan pilihan kita. Kita menjadi manusia bukan pilihan kita, tapi kita menerimanya sudah begitu saja. Sebagai laki-laki juga bukan pilihan kita. Nah, ketika kita dipilih menjadi laki-laki, lalu kemudian ada pemilihan lagi oleh Allah dalam konteks kepetunjukan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak. Nah, di sini
kita dikasih peluang oleh Allah untuk menentukan pilihan kita. Menjadi manusia itu bukan pilihan. Menjadi laki-laki perempuan bukan pilihan. Tapi menjadi manusia mukmin kafir itu pilihan. Faman syaa, siapa yang berkehendak, falyu'min, silahkan beriman. Faman syaa falyakfur, dan siapa yang berkehendak silahkan kafir. Kalau ada pertanyaan, kaya, miskin itu pilihan apa pemberian? Gimana menurut Pak? Pemberian begitu. Nasib kan begitu. Pemberiannya udah ditetapkan. Ya. Kalau kita baca ayat, silakan Bapak. Kata Bapak tertarik nggak? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, coba dicari, ada nggak ayat yang siapa yang berkehendak silahkan menjadi kaya, siapa yang berkehendak silahkan miskin. Pernah nggak dengar ayat gitu? Walau saya juga belum pernah mendapatkan ayat yang bunyinya siapa yang berkehendak silahkan jadi miskin, siapa yang berkehendak silahkan menjadi kaya. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, tidak ada orang itu yang pengen melarat itu ya, pengen nggak punya makanan, pengen nggak punya rumah, pengen nggak ada kayaknya. Semuanya itu pengen berkelimpahan, Pak. Tapi ternyata faktanya yang kayak Korun itu hanya naga aja hanya 9 ya, Pak ya. Naga aja hanya 9. Allah. Banyak yang bukan banyak, kebanyakan orang pengennya kaya, terutama ketika ada provokasi, Pak. Provokasi itu kalau di Quran itu seperti diceritakan oleh Allah di surat Qasas. Ada situasi yang memprovokasi, yaitu apa? Fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun yang kaya raya itu muncul di tengah kaumnya dengan kemegahannya, Pak. Jadi tampilan yang megah, ya, emasnya apa segala macam, pengawalnya, pengikutnya. Nah, tampilan yang seperti itu direspon oleh orang-orang yang melihat, dan orang-orang yang melihat itu Allah gambarkan terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama Allah membaginya itu dengan istilah wa qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang orientasinya itu kehidupan duniawi. Maka ini responnya seperti apa? Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Mereka itu melihat Qarun begitu, langsung semuanya itu bercita-cita, berharap-harap ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Kenapa mereka berkeinginan untuk mendapatkan seperti yang didapatkan Qarun? Menurut saya karena persepsi, karena penilaian. Makanya hati-hati, jangan menjadi korban persepsi yang salah.
Mereka cita-citanya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu haddin azim. Sungguh Qarun itu orang yang sangat amat mendapatkan keberuntungan yang agung. Coba, Masya Allah. Jadi menurut ini golongan yang pertama ini, Qarun itu adalah orang yang paling mendapatkan keberuntungan yang agung, haddin azim. Di Quran itu kalimat yang sama digunakan oleh Allah, tapi untuk menilai apa? Bukan untuk menilai kesenangan duniawi yang sebentar sedikit menipu, bukan. Tetapi Allah gunakan untuk menilai pemberian Allah yang jenis lain. Apa pemberian Allah yang jenis lain? Kalau ini pemberian Allah yang jenisnya materi, ya kan? Orang yang orientasinya dunia itu menilai itu adalah suatu keberuntungan yang agung. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi itu bukan ucapannya Allah, tapi ucapannya orang-orang yang berambisi duniawi. Dan kelihatan sekali Pak, itu namanya alur, saya istilahkan alur. Mungkin orang-orang ini ketika Qarun nggak ada, ya kan, nggak ada, mereka orang yang damai-damai saja Pak. Ya ketika Qarun nggak ada, mereka kumpul sama mereka apa adanya. Tapi ketika Qarun datang dengan kudanya, dengan pengawalannya, dengan perhiasannya, dengan bajunya yang akhirnya semuanya ya laita lana. Tapi Allah mendefinisikan orang-orang ini dengan wa qala alladziina yuridunal hayatad dunya gitu. Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Banyak orang yang ingin mendapatkan seperti yang didapatkan Qarun. Itu karena tadi itu dia melihat innahu ladzu hadim. Sungguh Qarun itu adalah orang yang mendapatkan atau memiliki keberuntungan yang agung. Keberuntungan yang agung. Jadi Masya Allah, jadi kita harus sensitif Pak ya. Harus sensitif dengan hal yang seperti ini. Nah, penilaian yang sama, kalau tadi itu penilaiannya orang-orang yang menginginkan dunia, kalau yang satu ini adalah langsung penilaiannya Allah. Apa sih yang dianggap oleh Allah itu haddun azim, keberuntungan yang agung itu? Ternyata bukan keberuntungan yang sifatnya materi, tapi keberuntungan yang sifatnya maknawi. Dan kalau Allah itu memberikan, maka Allah memberikannya itu disimpan di dalam dada seseorang. Enggak kelihatan. Apa itu? Ayatnya para jamaah bisa melihat di surat Fussilatnya. Mulai dari innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha
illa dzu haddin adzim. Silakan nanti dibaca di surat Fussilat halaman sebelum akhirnya. Allah menceritakan di ayat ini bahasanya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian mereka itu istiqomah, maka akan turun kepada mereka para malaikat-malaikat Allah, ya kan, yang akan berkata, Allah takhafu, jangan takut, jangan bersedih, ya kan. Itu penjelasan orang-orang yang istiqomah ketika akan meninggal dunia itu ditenangkan oleh para malaikat, ya. Karena orang akan meninggal dunia, dia akan memasuki alam yang menurut dia alam itu sebelumnya adalah gaib. Alam barzah itu menurut kita gaib Pak, sekarang ini kan. Tapi kalau kita sudah diwafatkan, itu sudah bukan gaib lagi menurut kita, karena kita langsung mengalami. Gaib itu menurut kita di sini. Tapi kalau orang sudah diwafatkan, udah bukan gaib lagi bagi dia. Karena dia faktanya orang yang mendapatkan keberuntungan akan mendapatkan kesenangan, nikmat, rezeki di alam itu, ya kan? Seperti di surat Yasin yang selalu kita baca, kisah Habib, ya kan? Yang memperingatkan kaum yang mendustakan para rasul. Kaum ini mengingatkan, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul itu. Nasihatnya begitu. Ketika menasihati begitu langsung dibunuh. Apa yang terjadi ketika dibunuh? Berarti orang itu langsung Allah pindah dari alam dunia ke alam barzah, ya kan? Apa yang terjadi di alam barzah? Qila dukhulil jannah, dikatakan kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Menurut kita yang belum meninggal, kita hanya melihat orang jasadnya terkapar, gitu aja kan? Tapi menurut ilmu wahyu yang Allah tunjukkan, ternyata orang itu disuruh masuk ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, udkhilil jannah. Ketika dimasukkan surga, orang ini punya harapan. Harapannya apa? Agar kaumnya yang menolak Rasul itu mengetahui, ya laika qaumi ya'lamun. Mengetahui apa? Mengetahui keadaan dia yang sedang dibunuh itu, tapi di alam yang lain, ya kan? Bagaimana keadaannya? Bima ghafara li rabbi. Bahasanya Allah telah mengampuni dosa orang ini. Lalu apa? Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan, Pak. Jadi di alam itu, kalau di sini dimuliakan, dikasih harta melimpah sarana, Pak. Dia di situ dapat juga. Ada juga, Pak. Allah. Nah, kembali ke tadi orang yang beruntung. Kalau menurut orang yang orientasinya duniawi, beruntung itu, apalagi keberuntungan yang agung, itu hanya dimiliki oleh orang yang hartanya melimpah, jabatannya tinggi, anak buahnya banyak, nurut-nurut semua. Ya udah, itulah yang beruntung. Tapi persepsi beruntung seperti itu, ternyata ada beruntung yang agung, ya, istilah agung. Kalau kita bisnis, keuntungan kamu berapa? 10 kali lipat. Besar sekali kamu, ya kan? Itu untuk orang yang orientasi dunia yang mikir begitu. Tapi kalau orang yang orientasinya itu bukan kehidupan duniawi, dia punya ukuran sendiri, Pak. Dan menurut saya persepsi yang tidak tepat, yang salah, itu orang yang tadi itu, orang yang orientasi duniawi pasti persepsinya seperti itu. Maka hati-hati kita jangan menjadi orang yang menjadi korban persepsi yang tidak tepat.
Karena kalau orang orientasi seperti itu, maka akan berpikir seperti itu, mengambil tindakan juga seperti itu, dan akan sibuk. Ya itu sudah kesibukannya membersamai dia kayak begitu. Dan sementara di surat Fussilat, ya kan, Masya Allah, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, kata Allah, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Jadi keberuntungan yang agung terkait dengan ilmu ini, Pak. Kebaikan dan keburukan. Jika nanti orang yang beruntung adalah orang yang telah berbuat baik. Itu yang beruntung. Yang tidak beruntung atau rugi, orang yang kebalikannya, yang telah mengerjakan keburukan, itu tidak beruntung, bahkan rugi. Nah, pengetahuan ini, Pak, ya, ini harus kita proses, ya, di dalam diri kita. Pengetahuan ini kita proses. Bagaimana memprosesnya? Harus kita renungkan, harus kita resapi. Kalau pedagang, ya kan, keberuntungannya apa coba? Kalau pedagang, ya kalau dia untung, dia punya barang, dia beli 1 juta, lalu dijual 1.200.000, untung. Itu persepsi, Pak. Tapi dalam konteks ilmu kitab ini, untung, istilah untung, ya kan, itu masih dalam catatan. Apakah 1.200.000 baik untuknya? Kalau menurut kita belum tentu. Gitu istilahnya. Kalau melihatnya pakai ilmu kita, 1 juta itu ketika dijual menjadi 1.200.000, atau 1 juta dijual ternyata menjadi 900, ya kan? Kalau menurut orang yang kita biasa, yang menjadi 1.200 untung 200, kalau menjadi 900 rugi 100. Tapi kalau ilmu kitab ini, cara melihatnya nih, Pak, itu tidak dipakai, Pak. Kalau 1 juta menjadi 1.200.000, itu belum dianggap untung oleh ilmu kitab ini. Baru dianggap untung itu terkait dengan, jadi yang menentukan untung orang itu beruntung atau tidak, itu dari sisi responnya, Pak. Jadi bukan di dinamika angka yang naik turun itu bukan, tapi respon. Kalau angkanya naik 200, dia bersyukur itu berterima kasih kepada Allah, ya kan, atas karunia-Nya itu, ya kan. Maka berlaku hukum la in sakartum la azidannakum. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambah. Jadi untungnya itu ditambah. Nah, ketika dari 1 juta dijual menjadi 800 atau jadi 500, kalau menurut kita rugi. Ternyata kalau menurut ilmu kita bukan begitu cara melihatnya. Yang menentukan untung rugi adalah respon seseorang. Ketika dia itu menerima fakta itu dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan untung. Untungnya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan mendapatkan anugerah pahala yang tidak terhingga. Jadi kita itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu, dan ilmu ini sifat kebenarannya mutlak, sifatnya baku, yang kalau kita ikuti kita akan menjadi hamba yang beruntung terus. Bagi kita mau ditambah nikmat, mau dikurangi, mau diapa, itu gak ada bedanya. Yang membedakan adalah respon dari kita. Wala tastawil hasanat wala sayyi'ah. Jadi kebaikan itu tidak sama dengan keburukan. Karena tidak sama, maka idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita mendapatkan keburukan dalam
dalam tanda petik orang lain menyakiti kita, menzalimi kita, ya kan? Maka nasihat dari Allah adalah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Coba kan, oh dia nyakitin saya akan balas sakitin lagi. Ya, itu namanya kisos. Tapi kisos itu Pak, konteksnya bukan kita sendiri Pak. Karena urusan kisos itu yang punya wewenang untuk menjalankan itu bukan kita sendiri, tapi institusi yang secara formal, ya kan? Kalau di negara itu ada negara Islam, pihak pengadilan. Kalau dia motong kuping saya, bukan saya langsung nyari dia mana telinga kamu saya potong, bukan begitu. Itu zalim karena bukan kita wenangnya. Wenangnya pengadilan akan dipanggil, oh betul kamu ini dipastikan dulu baru setelah itu sini potong. Itu seperti itu Pak. Bukan kita sendiri lalu ngebalas, ya kan? Kalau masing-masing kita yang ngebalas, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati. Jadi ilmu yang pertama, tidak sama kebaikan dan keburukan. Kebaikan balasannya 10 kali lipat, keburukan hanya satu balasannya. Tapi jangan mengecilkan yang satu Pak, ya kan? Jangan mengecilkan yang satu. Kalau satu itu masuk neraka bagaimana, ya kan? Kalau satu itu masuk neraka bagaimana? Allah, jadi dosa itu meskipun jangan menganggap kecil, dosa itu, semua dosa itu harus kita anggap besar. Orang yang mati syahid yang di kasus yang di surat Yasin itu langsung dimasukkan surga. Tapi sebelum dimasukkan surga, apa coba? Dia diampuni orang itu kan menunjukkan dia punya PR dosa, Pak. Jangan dikira kita ini Allahu Akbar, insyaallah. Ampunan kita itu betul-betul. Maka termasuk ambisi kita. Kalau orang punya ambisi duniawi, kok sempat-sempatnya Pak ya? Kesenangan duniawi itu sifatnya Pak, karakternya sebentar, sedikit, lalu menipu. Sesuatu yang sebentar, sedikit menipu kok jadi orientasi? Menurut saya tidak pada tempatnya. Dan ilmu ini harus diresapi, ya kan, agar kita bisa mendapatkannya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kalau orang yang menjahati kita kecenderungannya itu mau membalas Pak. Ketika kita punya mampu untuk membalas, kebanyakan kita membalas. Tapi nasihat Allah, yang nasihat ini adalah tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Alasannya apa? Alasannya tadi itu, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Contoh yang sempurna, siapa orang yang mendapatkan yang seperti ini adalah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang diusir oleh kaumnya dari Mekah, ya, sampai beliau hijrah. Lalu keluarga beliau banyak yang dibunuh, sahabat-sahabatnya banyak dibantai oleh orang-orang musyrik Mekah. Di peristiwa Badar, ya, di peristiwa Uhud. Lalu di peristiwa Hunain, di peristiwa yang lain-lain banyak dibunuhin. Maka ketika Rasulullah SAW diberikan anugerah mampu menaklukkan Makkah, ini orang-orang Makkah yang tangannya berlumuran darah itu mungkin kesempatan bagi kaum muslimin untuk
menuntut balas ya kan, tinggal membantai saja. Tapi apa coba Rasulullah ketika orang-orang itu sudah tidak berdaya, Rasul berkata kepada mereka, udah ketakutan orang-orang itu, orang-orang kafir ini. Ma dhannukum anni fa'ilun bikum? Apa dugaan kalian? Apa kira-kira yang akan saya lakukan kepada kalian ini? Ya mereka sudah kalah, nggak bisa kabur kemana loh. Orang-orang ini berkata, akhun karim, ibnu akhin karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang baik, anak saudara yang baik, dan anak saudara yang baik. Apa coba kata Rasulullah? Idhabu wa antum tulaqah. Ini orang-orang yang tangannya berlumuran darah ini, oleh Rasul dikatakan, pergilah kamu semua, kalian bebas, cuma gak dieksekusi, Pak. Ini contoh aplikasi ayat yang ada di surat Fussilat itu. Jadi wala tastawil hasanatu wala sayyi, tidak sama kebaikan dengan keburukan itu. Karena tidak sama, maka balaslah perbuatannya buruk itu dengan yang lebih baik. Apa dampak positifnya? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Menurut Allah, ini ilmu Pak, ini pasti Pak. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, yang akan terjadi adalah kan orang yang menyakiti kamu itu karena dia memusuhi kamu, ya kan? Kamu juga tidak suka sama orang itu, dia nggak suka sama kamu. Tapi ketika kamu membalas keburukannya dengan yang lebih baik, maka akan berubah tuh. Ka'annahu waliyun hamim, seolah-olah dia menjadi sahabat yang sangat dekat, Pak. Allah. Lalu apa coba? Wa ma yulaqqaha. Ini berarti akhlak, Pak. Jadi pemberian ini berupa akhlak yang Allah berikan di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Ini akhlak yang seperti ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang yang sabar. Jadi pertama yang disebut sabar, yang kedua wa ma yulaqqaha, dan juga tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang zu haddin azim, yaitu mendapatkan keberuntungan yang agung. Masya Allah. Kalau kita dizolimi, kecenderungannya kita akan membalas kezaliman dia, karena sakitnya itu di sini, ya kan? Jarang yang berpikir kita akan bersikap yang lebih baik dari keburukan yang dia kerjakan itu jarang. Kalau Rasul mau bersikap adil, Pak ya, orang-orang Mekah yang sudah ditaklukkan itu, siapa yang membunuh Hamzah, siapa yang membunuh saudara sahabatnya siapa? Coba sini yang tangannya berlumuran darah. Nih, eksekusi mereka itu. Itu Rasul tidak zalim. Itu masuk bab kisos, dia Pak ya.